Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rahmadanti Asnawir. I'm from Group 4 and now I will explain about penerapan bimbingan konseling di sekolah. Bimbingan konseling ialah bimbingan kegiatan yang bersumber pada kehidupan manusia, karena pada kenyataan problematika yang dihadapi oleh manusia datang dari kehidupannya sendiri, dan memang hal itu merupakan hal yang tidak dapat dihindari dari kehidupan kita. Kemudian tujuan bimbingan konseling di sekolah. Tujuan bimbingan konseling di sekolah yaitu pertama, untuk mengenalkan diri sendiri dan lingkungan. Dengan bantuan dan bimbingan dan konseling menjadikan para siswa untuk dapat mengenal dan memahami lebih dalam seperti apa kekurangan dan kelebihan yang terdapat pada dirinya sendiri, serta mengenal lingkungan di mana ia berada, baik itu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan pekerjaan, bahkan masyarakat sekalipun. Kemudian untuk dapat menerima diri sendiri dan lingkungan secara positif dan dinamis. Dengan mengenal seperti apa dirinya, maka siswa dapat menerima kondisi baik itu dalam dirinya maupun lingkungannya. Kemudian untuk dapat mengambil keputusan sendiri tentang berbagai hal. Nah, setelah mencapai tujuan sebelumnya, siswa dapat mengambil keputusan mengenai apa yang perlu dilakukan yang disesuaikan dengan keadaan yang ada pada dirinya. Kemudian untuk dapat mengarahkan diri sendiri. Para siswa diharapkan dengan bakat, minat, dan kemampuan yang mereka miliki. Siswa dapat mengarahkan diri pada diri sendiri yang tentu didasarkan atas apa yang telah menjadi keputusan mereka. Karena pada dasarnya tujuan dari bimbingan dan konseling adalah membantu mengarahkan para siswa dan kliennya. Kemudian yang terakhir yaitu perwujudan diri sendiri. Nah, setelah keempat tujuan tersebut telah dilakukan, maka diharapkan siswa agar dapat mewujudkan dirinya sendiri. Kemudian adapun fungsi bimbingan konseling di sekolah. Yang pertama yaitu fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan kepentingan pengembangan peserta didik. Kemudian fungsi pencegahan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan tercegahnya atau terhindarnya peserta didik dari berbagai masalah. Kemudian fungsi pengentasan, yaitu pelayanan bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan terentaskannya atau teratasinya berbagai permasalahan yang dialami peserta didik. Kemudian fungsi pemeliharaan dan pengembangan adalah fungsi BK yang akan menghasilkan terpelihara dan berkembangnya berbagai potensi kondisi peserta didik. Kemudian yang kelima, fungsi advokasi. Fungsi advokasi yaitu BK yang akan menghasilkan pembelaan terhadap peserta didik dalam rangka upaya pengembangan seluruh potensi secara optimal. Kemudian adapun persyaratan pokok program bimbingan dan konseling di sekolah. Pertama yaitu personil. Untuk tahap permulaan pelaksanaan bimbingan diperlukan 2 macam tenaga profesional yang meliputi konselor senior, konselor muda, dan guru konselor. Yang kedua yaitu tenaga SMA. Yang kedua yaitu fasilitas fisik yang meliputi ruang untuk konseling dan alat perlengkapan. Nah, ruang untuk konseling ini berupa ruang konselor, ruang pertemuan, ruang bimbingan kelompok, ruang penyimpanan data, dan lain-lain. Kemudian
Alat perlengkapannya yaitu berupa meja, kursi, papan tulis, dan sebagainya. Kemudian fasilitas teknis adalah alat-alat yang dipergunakan untuk mengumpulkan berbagai data seperti tes angket, daftar cek, skala penilaian dan sebagainya. Kemudian anggaran dana untuk kelancaran dalam pelaksanaan program bimbingan dan konseling di sekolah perlu ada dana yang memadai, baik untuk personil, pengadaan dan pengembangan alat dan sebagainya. Kemudian adapun pelayanan dalam bimbingan konseling. Pelayanannya yaitu berupa layanan orientasi. Layanan orientasi adalah layanan bimbingan yang dilakukan untuk memperkenalkan siswa baru atau seseorang terhadap lingkungan yang baru dimasukinya. Pemberian layanan ini bertolak dari anggapan bahwa memasuki lingkungan baru bukanlah hal yang selalu dapat berlangsung dengan mudah dan menyenangkan bagi setiap orang. Kemudian ada layanan informasi. Layanan informasi ini dalam menjalani kehidupannya juga perkembangan dirinya. Informasi ini dapat diperoleh dari berbagai sumber, dari media lisan melalui perorangan, media tertulis dan grafis melalui sumber formal dan informal sampai dengan media elektronik melalui sumber teknologi tinggi. Kemudian layanan penempatan penyaluran. Maksudnya peserta didik sering mengalami kesulitan dalam menentukan pilihan, sehingga tidak sedikit peserta didik yang bakat, kemampuan, minat dan hobinya tidak tersalurkan dengan baik. Peserta didik seperti itu tidak mencapai perkembangan secara optimal dengan baik. Mereka memerlukan bantuan atau bimbingan dari orang-orang dewasa, terutama konselor dan penyaluran potensi dan pengembangan dirinya. Kemudian adanya layanan konseling perorangan. Layanan konseling perorangan ini adalah proses belajar melalui hubungan khusus secara pribadi dalam wawancara atau antara seseorang konselor dan seorang konseling atau peserta didik. Mengalami kesukaran pribadi yang tak dapat dipecahkan sendiri. Kemudian ia meminta bantuan konselor sebagai petugas yang profesional dalam jabatan dengan pengetahuan dan keterampilan psikologis. Konseling ini ditujukan pada individu yang normal yang menghadapi kesukaran dalam mengalami masalah pendidikan, pekerjaan, dan sosial di mana ia tidak dapat memilih dan memutuskan sendiri. Kemudian adanya layanan penguasaan konten. Layanan penguasaan konten ini merupakan layanan bantuan kepada diri sendiri ataupun dalam kelompok untuk menguasai kemampuan dan kompetensi tertentu melalui kegiatan belajar. Kemampuan dan kompetensi yang dipelajari itu merupakan suatu unit konten yang di dalamnya terkandung fakta dan data, konsep, proses hukum, dan aturan, nilai, persepsi, dan lain-lain. Kemudian adanya bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok ini diberikan kepada sekelompok siswa untuk memecahkan secara bersama-sama masalah-masalah yang menghambat perkembangan siswa. Kemudian layanan konsultasi. Layanan konsultasi adalah layanan konseling yang dilaksanakan oleh konselor terhadap seorang peserta didik. Disebut konsulti yang memungkinkan peserta didik yang memungkinkan peserta didik
memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakannya dalam memahami kondisi atau permasalahan pihak ketiga. Konsultasi pada dasarnya dilaksanakan secara perorangan dalam format tatap muka antara konsultan dan peserta didik. Kemudian ada yang terakhir yaitu layanan mediasi. Layanan mediasi yaitu layanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan oleh guru terhadap dua orang atau lebih yang sedang dalam keadaan saling tidak menemukan kecocokan. Ketidakcocokan itu menjadikan mereka saling berhadapan dan saling bertentangan serta saling bermusuhan. Dengan layanan mediasi, konselor berusaha mengantarkan atau membangun hubungan di antara mereka sehingga mereka menghentikan dan terhindar dari pertengkaran lebih lanjut dan merugikan semua pihak. Dengan adanya pelayanan bimbingan di sekolah, peserta didik mendapat perhatian sebagai seorang pribadi yang sedang berkembang serta mendapatkan bantuan dalam menghadapi semua tantangan, kesulitan, dan masalah yang berkaitan dengan perkembangan mereka. Kemudian pelayanan bimbingan konseling di sekolah menyentuh segala aspek kehidupan peserta didik dalam artian ruang lingkup